Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sabahul khair. Kaifa halukunna anak solih dan solihah? Hari ini kita kembali belajar Al-Islam As-Sahih halaman 29 dengan materi syahadatain yang artinya dua kalimat syahadat. Ibu akan mengutip perkataan Dr. Muhammad bin Musa Al-Nasr. Hari ini kita akan membahas rukun pertama dari rukun-rukun Islam. Rukun yang terbesar dari rukun-rukun Islam yang 5. Iman seseorang tidak akan tegak kecuali dengannya. Barang siapa tidak mewujudkannya, maka dia bukanlah seorang muslim. Dan barang siapa yang membatalkannya, maka sesungguhnya Allah mengharamkan surga baginya. Tempat kembalinya adalah neraka. Dan orang-orang zalim tidak memiliki para penolong. Rukun Islam pertama itu adalah syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Ini adalah kalimat thayyibah, kalimat yang baik, yang lebih berat dalam timbangan daripada seluruh langit dan bumi. Ini adalah kalimat pembuka kunci Islam. Naam, arti syahadatain tadi adalah dua kalimat syahadat. Kita akan bahas satu-satu ya, anak solih dan solihah. Yang pertama, syahadat pertama disebut dengan syahadat tauhid. Apa itu syahadat tauhid? Kalimatnya adalah asyhadu an la ilaha illallah. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Kemudian yang kedua, syahadat kedua bisa disebut juga dengan syahadat Rasul. Kalimatnya adalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang artinya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di dalam bagian pertama dari syahadat, yaitu la ilaha illallah, mengandung makna mengikhlaskan agama dan mengikhlaskan tauhid bagi Allah. Sedangkan syahadat Muhammad utusan Allah mengandung makna mengikhlaskan mutaba'ah atau keteladanan dan memurnikannya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama ini, yakni Islam, tegak di atas dua landasan tersebut. Oleh karena itu, ulama mengatakan agama tegak di atas dua dasar. Dasar yang pertama, bahwa tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Jadi hanya Allah yang kita sembah, hanya Allah yang kita ibadahi. Terus, dan dasar kedua, Allah diibadahi dengan cara yang disyariatkannya, yaitu dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada yang berhak diibadahi yang ada di alam ini kecuali Allah. Jadi ada unsur nafi atau peniadaan dan isbat atau penetapan. Nah, ini adalah rukun la ilaha illallah. Nah, yang pertama, nafyu.
nafyu, yaitu meniadakan segala sesembahan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah seperti menyembah patung, berhala-berhala, menyembah kuburan, dan sebagainya. Nah, kita tiadakan menyembah patung, berhala, kuburan, pohon, dan sebagainya. Selanjutnya rukun yang kedua adalah isbat. Isbat artinya menetapkan bahwa hanya Allah sebagai sesembahan, yaitu illallah. Jadi hanya Allah yang kita sembah. Jadi kita nafi terhadap seluruh sesembahan yang batil, dan isbat menetapkan sesembahan yang hak atau yang benar, yaitu Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Selanjutnya adalah dalil syahadat la ilaha illallah. Dalil tentang syahadat la ilaha illallah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Artinya, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalimat syahadat la ilaha illallah memiliki keutamaan yang sangat agung. Di antaranya, yang pertama adalah zikir yang paling utama. La ilaha illallah merupakan zikir yang paling utama, sebagaimana Nabi SAW bersabda, afdaluz zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian keutamaan yang selanjutnya adalah perkara yang paling pertama didakwahkan kepada orang kafir. Rasulullah ketika mengutus Mu'adz ke Yaman bersabda, sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum dari kalangan ahlul kitab. Jika kamu mendatangi mereka, serulah mereka kepada syahadat la ilaha illallah. Hadis riwayat Bukhari. Terus selanjutnya adalah orang yang mendakwahkan la ilaha illallah akan memperoleh pahala yang lebih baik dari unta merah. Nabi pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saat penaklukan kota Khaybar, seandainya Allah memberi petunjuk kepada satu orang dengan usaha dakwahmu, maka itu lebih baik bagimu dibandingkan dengan unta merah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anak solih dan solihah, tahukah kalian berapa harga unta merah? Diperkirakan bahwa harga unta merah itu setara dengan mobil Lamborghini. Masya Allah ya, mahal. Dan ketika kita mendakwahkan la ilaha illallah, kita akan memperoleh pahala yang lebih baik dari unta merah. Nah, selanjutnya yang keempat, la ilaha illallah merupakan kunci surga. Jadi la ilaha illallah ini merupakan kunci surga ya anak-anak.
Namun setiap kunci mesti memiliki gigi-gigi. Nah, gigi-gigi kunci surga adalah mengikuti perintah dan menjauhi larangan Allah. Jadi dengan mengucapkan la ilaha illallah, tidak otomatis kita bisa masuk surga ya, anak-anak solih dan solihah. Kita harus memiliki gigi-giginya. Dengan cara apa? Yaitu mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, gambar yang ada di layar ini bukan kunci surga ya, anak solih dan solihah. Ini kunci yang ibu dapat di internet. Barang siapa yang akhir ucapannya ketika meninggal dunia, la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Alhamdulillah, hari ini materinya sudah selesai ya, anak solih dan solihah. Jika ada hal yang kurang jelas, maka silahkan ditanyakan kepada guru masing-masing di kelasnya ya. Kita tutup materi kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun untuk soal-soal, insyaallah kita akan bahas ya di Google Meet atau di Zoom. Barakallahu fiik.